Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang yang bersedekah dan mengatakan jangan bersedekah, engkau akan fakir, dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk syaitan akan hadir di orang yang sedang sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat detik sakaratul maut adalah detik-detik di mana seorang hamba menentukan apakah dia meninggal saat itu dalam kondisi su'ul khatimah atau sebaliknya meninggal dalam posisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa yang sering kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb, jangan kau palingkan hati kami. Jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena dalam sebuah asar, ketika syaitan melihat ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut, maka dia akan mengerahkan pasukannya, akan mengerahkan seluruh daya upayanya supaya orang yang sedang sakaratul maut dan dia seorang muslim tersebut meninggal bukan di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah menyebutkan satu riwayat dengan sigah tamrid. Jadi seorang hamba saat detik-detik wafatnya, maka syaitan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut itu, seolah-olah dia adalah ibunya, ibu yang sudah meninggalkan sebelumnya dari kematiannya. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuanut. Maka jadilah kau Yahudi. Maka kalau seorang hamba ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana perintah Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian syaitan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la, tidak, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khatimah. Kemudian juga digambarkan padanya, tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang dan mengatakan, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuanut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari su'ul khatimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah syaitan berusaha untuk supaya orang yang sedang sakaratul maut ini keluar daripada agamanya, keluar dari keyakinannya dan keimanannya. Terkadang kalau seandainya orang sakaratul maut ini sedang sakit parah, dia tidak tahan dengan sakitnya. Terkadang terbayang-bayang syaitan akan datang dan mengatakan, di sana ada seorang dukun, di sana ada seorang tabib, di sana ada seorang tukang sihir yang kalau engkau panggil dia, dia bisa mengobati dirimu. Diajak untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Sekali-kali tidak ketika nyawa berada di kerongkongan orang tersebut. Apa kata Allah? Wa qila man raq. Siapa yang akan bisa meruqyahmu? Siapa yang akan bisa menyembuhkanmu, mengembalikan ruh ke dalam jasadmu? Maka syaitan akan mengatakan, di sana ada tukang ruqyah, tukang sihir,
dukun dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia kemudian meyakini bahwa di sana ada dukun, tukang sihir, bomo-bomo dan yang semacamnya, kemudian meminta kepada keluarganya untuk didatangkan, berarti dia berhasil. Syaitan berhasil untuk menjadikan orang ini mati dalam posisi su'ul khatimah. Makanya Allah mengatakan wakila man ruq. Tidak ada yang bisa memberikan ruqyah, mengobati dirimu. Karena bagaimanapun, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin diakhirkan dan tidak mungkin dikedepankan. Pasti pas waktunya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang sama At-Tadhkirah tadi. Wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala suatu ketika saat detik sakaratul mautnya, terkadang dia pingsan, terkadang dia sadar. Saat pingsannya, terkadang dia mengigau dan mengatakan la ba'd, la ba'd, la ba'd. Kemudian saat sadarnya anaknya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya saat engkau mengigau, aku mendengar kata-katamu la ba'du, la ba'du. Apa maksudnya? Tidak, jangan, tidak, jangan. Ya, maka Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, sesungguhnya syaitan datang kepadaku hendak memfitnah diriku. Dibuatnya aku supaya takjub dengan amalanku, dibuatnya aku supaya sombong dengan amalanku, dibuatnya aku supaya bangga dengan amalanku, dan aku katakan la, tidak, la, tidak, pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian dia pun tidak berhasil menggoda diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Sebab kalau seandainya engkau mengingat Rabbmu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala saat detik sakaratul mautnya, la ilaha illallah, maka syaitan akan berpaling dan lari dari diri kamu. Dan ketika syaitan sudah tidak berhasil lagi mengganggu diri kita saat sakaratul maut, maka malaikat akan turun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka detik-detik sakaratul maut malaikat akan datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih hati, dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan sorga kepadamu. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Selama engkau di kehidupan dunia, salat, zakat, puasa, haji, ibadah, maka detik-detik sakaratul mautnya Allah akan mudahkan bagi kita untuk meninggal saat kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para salaf dijelaskan, orang-orang yang Allah takdirkan mati dalam posisi su'ul khatimah karena tidak bisa melawan was-was daripada syaitan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan perkataan Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ketika ada seorang laki-laki sedang sakaratul maut, kemudian ditalkinkan kepada orang laki-laki ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ana kafirun bima taqul. Aku tidak mau mengucapkan kalimat itu dan aku kafir dengan kalimat itu, iyadzan billah. Dan dia pun terus mengulang-ulang dan mengatakan, ana kafirun bima taqul, ana kafirun bima taqul. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Padahal orang yang mentalkin ini menyuruh agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai akhirnya kemudian dia pun meninggal dalam kondisi tidak mengakui kalimat la ilaha illallah. Betullah sabda Nabi SAW, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, dan dalam riwayat, man mata ala syai'in ba'atsahu Allahu alaihi. Dan tidaklah setiap hamba dibangkitkan sesuai dalam kondisi meninggalnya seperti apa. Dan manusia meninggal itu biasanya dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya terus di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan dia mati su'ul khatimah.
Kalau kebiasaan hidupnya dia beribadah kepada Allah,